Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 10 Peluang. Saudara Lu telah membuka lubang rohaninya. Yu Xiaodi bertanya. Mengapa kamu berkata begitu? Lu Ye bertanya tanpa menjawab. Yu Xiaodi menunjuk ke tas penyimpanan di pinggang Lu Ye. Lu Ye mengerti, mengangguk dan berkata tepat. Lalu bertanya, bagaimana denganmu? Yu Xiaodi mengangkat tangan, dan cahaya redup muncul di telapak tangan. Dia jelas memiliki lubang spiritual, tetapi Lu Ye tidak tahu berapa banyak lubang spiritual yang dia miliki. Sulit untuk menanyakan hal semacam ini, karena mereka tidak akrab satu sama lain. Mereka berdua adalah biksu yang telah membuka lubang spiritual, dan mereka memiliki banyak topik yang sama. Meskipun ada hampir 1000 orang berkumpul di sini, mungkin hanya sedikit yang telah membuka lubang spiritual mereka, dan mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah. Mereka yang benar-benar memiliki keterampilan kultivasi telah diserap oleh lembah Xie Yue dan menjadi murid lembah Xie Yue. Akhir dapat dibayangkan saat ini. Yu Xiaodi merendahkan suaranya dan berkata, kesempatan besok sangat penting. Jangan lewatkan. Jika saudara Lu memiliki bakat khusus, tunjukkan saja sepuasnya. Ini terkait dengan masa depanmu. Lu Ye menjawab, dimengerti. Karena itu, dia tidak memiliki bakat khusus. Dia hanya memiliki pohon bakat yang tidak dapat dilihat orang lain, tetapi dia pasti tidak dapat menunjukkannya. Lagi pula, tidak baik terjebak di antara sekelompok wanita. Lu Ye mengucapkan beberapa patah kata kepada Yu Xiaodi, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ada banyak budak berkumpul di sini, dan jangkauan pergerakannya terbatas. Lu Ye melihat sekeliling dan berjalan lurus ke sudut. Di sana, Liu bersaudara bersembunyi di balik kerumunan dan menggigil. Ketika mereka melihat Lu Yexing datang, mereka berdua menjadi pucat. Saat Lu Ye berdiri di depan mereka, ekspresi mereka menjadi semakin ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Bos Liu berteriak dengan ekspresi tegas. Saat dia berbicara, dia terus melirik ke arah biksu gendut itu, seolah ingin meminta bantuan. Yang menjawabnya adalah tinju yang terus membesar di depannya. Hanya dengan satu pukulan, hidung Liu Lao patah dan dia jatuh ke tanah. Lu Ye menendang perut Liu Laoer di depannya lagi, dan sebelum dia ketika dia terjatuh, dia menjambak rambutnya dan berkata, kamu sepertinya tidak mengenaliku. Wajah Liu Laoer penuh kesakitan, dan bintang-bintang bermunculan di depan matanya. Lu Ye mendengus dingin, dan melemparkan Liu Laoer ke belakangnya dengan kekuatan besar, memukulnya begitu keras hingga dia mengunyah lumpur di mulutnya dan kehilangan 2 giginya. Dia menempati posisi asli Liu bersaudara, duduk bersila, memejamkan mata dan beristirahat. Lubang pertamanya sudah penuh saat ini, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi untuk membuka lubang kedua. Dia tidak dapat terus berlatih, jangan sampai dia menyia-nyiakan ki dan pil darah. Di malam hari, orang-orang dari aliansi Haotian datang untuk membagikan makanan dan tempat tidur. Semua orang menerimanya. Lu Ye belum kenyang, tapi untungnya ada makanan di tas penyimpanan Zhou Cheng, jadi dia mengeluarkannya dan memakannya. Orang lain di samping menelan ludah mereka, tapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membuat masalah. Sejak Lu Ye memberi pelajaran kepada Liu bersaudara, dia telah memonopoli wilayah yang luas, yang telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah memurnikan gas, nafsu makannya bertambah dari hari ke hari, dan dia bisa makan daging hewan kering dengan nikmat. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, tetapi pada hari kedua, Lu Ye penuh energi, menunggu apa yang disebut kesempatan. Baru setelah sarapan, lebih dari selusin biksu dengan kostum berbeda mendatangi kerumunan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia berdiri di depan dengan tangan di belakang punggung. Kalian anak-anak muda berasal dari sekte yang berbeda. Sekte dan keluarga diculik dan diperbudak di sini, dan mereka menjalani banyak hari yang sulit, tetapi hari-hari ini telah berakhir. Setiap sekte di Liga Haotian merekrut orang-orang berbakat memiliki pencerahan atau bakat untuk berkultivasi, semuanya ada di sana. Jika Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan setiap sekte, saya harap Anda akan memanfaatkannya, dan kita mungkin bisa bertarung berdampingan untuk membunuh iblis dan roh jahat di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, dia melambai dengan lembut. Selusin biksu dengan kostum berbeda di belakangnya maju selangkah. Yang pertama mengulurkan tangannya dan berkata, kalian, ikuti saya. Dengan tarikan ini, ledakan kekuatan spiritual melonjak dan menyelimuti hampir 100 orang. Ketika semua orang keluar, biksu itu mengajak semua orang ke samping. Hal yang sama berlaku untuk orang kedua. Ada sekitar 1000 orang yang diperbudak, cukup untuk 10 biksu ini. Karena Lu Ye berada di posisi paling dalam, dia jatuh ke tangan biksu terakhir. Saat dia berjalan tidak jauh, dia sampai di suatu tempat di mana seorang biksu yang melayani sama dengannya datang untuk menjaga ketertiban dan membiarkan semua orang berbaris.
Lu Ye berada di tengah-tengah tim, melihat sekeliling dan melihat bahwa para budak yang dibawa keluar sebelum dia berada dalam situasi yang sama. Dia memahaminya di dalam hatinya, dan dia takut dia harus melakukan beberapa tes untuk melihat apakah ada di antara budak ini yang tercerahkan dan cocok untuk berlatih. Dilihat dari apa yang dikatakan biksu Parubaya sebelumnya, mereka yang telah membuka lubang spiritualnya mungkin memiliki keuntungan yang lebih besar. Adapun bagi mereka yang tidak memiliki pencerahan dan tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, sebaiknya jangan dianggap serius. Setelah tim berbaris, biksu yang memimpin mereka mengeluarkan meja dari tas penyimpanan. Dia duduk di belakang meja dan mengangkat kepalanya dan berkata, "Mari kita mulai." Budak pertama berjalan sesuai isyaratnya dari dia. Biksu itu bertanya, "Apakah Anda pernah terbangun?" Budak itu menggelengkan kepalanya, "Tidak." "Ya." Biksu yang mengajukan pertanyaan itu mendorong bola kristal yang telah dia keluarkan sebelumnya dan memerintahkan, "Tutupi dengan keduanya tangan." Budak itu menurut. Bola kristal itu tidak menunjukkan respon. Biksu di belakang meja menggelengkan kepalanya, "Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berlatih." Selanjutnya, budak itu tiba-tiba kehilangan akal dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saya belum siap, izinkan saya mencoba lagi." Petik 2 tanda seru petik 2. Beku itu melambaikan lengan baju dan jubahnya. Budak yang mengoceh itu terguling ke samping dan jatuh ke tanah. Adegan ini membuat semua budak yang masih mengantri merasa cemas. Mereka tahu apakah nasib mereka bisa diubah atau tidak, hanya dengan melihat bola kristal tersebut, dan mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Satu demi satu, para budak maju, semuanya tidak memiliki kualifikasi untuk berkultivasi. Sampai orang ke-13 menutupi bola kristal dengan tangannya, bola kristal yang tadinya tidak bereaksi tiba-tiba menyala dengan cahaya cian terang. Akhirnya ada satu. Biksu di belakang meja tersenyum dan menatap budak itu, "Nama." Wajah budak itu memerah karena kegembiraan dan dia menjawab dengan jujur. Biksu di belakang meja mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti plakat giok dan mengaktifkan kekuatan spiritual di tangannya. Segera, nama orang tersebut terungkap di satu sisi plakat giok. Dia menyerahkan token giok itu kepadanya dan berkata, "Simpan dengan hati-hati. Anda akan membutuhkannya nanti. Sekarang pergilah ke tenda di sana untuk menemui kakak ketiga saya untuk memeriksa bakat Anda." Budak itu memegang token giok dan berkata, Ru memegang harta paling berharga di tangannya dan berlari ke belakang, ada tenda sederhana yang berdiri.